ketemu lagi di IPODS Engineering Podcast, tempat asik ngumpulnya anak teknik. Kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa keren, yang mampu melahirkan sebuah UKM baru di tahun 2023. Siapa dia? Ini dia Kak Mirza Maulana. Halo Kak, apa Halo kabar? Kak, alhamdulillah baik kabarnya. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini mungkin lagi sibuk ini ya, karena memulai juga UKM Core IT ini di di tahun 2024, jadi lagi sibuk ngatur jadwal juga, sama akhir-akhir ini lagi sibuk ikut ini program Kampus Merdeka sih Kak. Oh, anak kampus Merdeka Iya. ya. Terus, oh iya, kalau boleh tahu nih, Kak Mirza ini dari jurusan apa sih? Terus dari semester berapa sekarang? Saya dari jurusan Teknik Informatika, sekarang ini lagi di semester 6. Oh iya. Oh iya Kak, kan aku tuh ngeliat-liat nih Core IT gitu. Terus aku mau tahu sih nih dari kakaknya sendiri, Core IT itu apa sih? Nah, Core IT ini mungkin secara sederhana ini berbentuk sebuah komunitas ya, komunitas yang di kampus yang dimana ini kita fokusnya itu ke bidang riset, khususnya di bidang teknologi dan informasi gitu. Jadi Core IT ini sebagai tempat untuk teman-teman mahasiswa untuk sama-sama belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya untuk melakukan riset di bidang teknologi informasi sih Kak. Kurang lebih kayak begitu. Oh, jadi kayak lebih ke IT-nya gitu Iya, ya. betul. Terus kalau boleh tahu nih, Core IT ini idenya dari siapa sih? Karena kan ini pendirinya katanya kakak sendiri gitu. Oke. Ide-idenya tuh dari mana muncul? Oke, sebenarnya kalau idenya ini bukan dari saya sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya itu idenya ini muncul dari keresahan saya dan teman-teman mahasiswa. Pertama kali kita mengikuti lomba Gemastik itu, kami merasa bahwa ada pelatihan yang kurang maksimal yang kami dapatkan gitu. Kami mungkin cuma mendapatkan pelatihan tapi tidak semaksimal untuk yang untuk lomba nasional gitu Kak. Mungkin yang kami harapkan waktu itu mungkin ada pelatihan setiap minggunya atau berapa hari sekali untuk fokus kita kembangkan teknik ya, pembuatan inovasi untuk diagnostik, tapi ternyata itu belum sempurna gitu, belum 100% kami dapatkan. Nah, mulai dari keresahan itu, saya dan teman-teman memang punya tergerak gitu ide. Sepertinya kita memang membutuhkan sebuah wadah gitu, komunitas. Dan ternyata setelah saya sampaikan juga kepada waktu itu pembimbing kami di Gemastik, Ibu Yana, saya sampaikan kepada beliau, ternyata beliau dan Ibu Popi selaku Kaprodi juga ternyata punya rencana yang sama, sudah punya visi misi yang sama untuk membentuk komunitas, karena memang belum ada nih sepertinya wadah yang dapat menampung minat dan bakat mahasiswa ini untuk dilatih gitu. Nah, akhirnya terciptalah Core IT. Jadi bukan cuman idenya tuh bukan dari saya sendiri, bukan dari teman-teman juga, tapi ini ide gabungan sebenarnya dari dosen dan juga teman-teman mahasiswa informatika. Oh. Terus awal-awal mula nih pertama kali ngebentuk tuh jalannya gimana sih? Gitu. Oke, pertama kali terbentuk itu pertama kali ya kita itu ikut lomba Gemastik seperti tadi saya sudah bilang. Cuman waktu itu lomba yang saya ikuti dan teman saya itu belum berkesempatan lolos ke final. Ada satu tim dari UMJ yang lolos ke final, itu timnya Kak Natasha di bidang IoT. Nah, akhirnya karena mereka cuma 2 personil ya dari UMJ, Bu Yana selaku pembimbingnya itu merasa mereka kurang orang untuk membantu mereka di sana nanti. Karena kan lombanya itu kemarin kita pergi ke Malang ya, ke Universitas Brawijaya. Nah, dengan ada kurang orangnya itu, Bu Yana menelpon saya dan juga teman saya Salman untuk ikut menjadi tim support gitu. Nah, setelah sampai di sana, kami membantu menjadi tim support. Kami diminta untuk coba melihat-lihat gitu, apa sih yang dilakukan anak-anak kampus lain gitu, di bidang-bidang lain, bukan IoT aja ya, di bidang lain gitu, untuk jadi bekal untuk kami gitu. Nah, akhirnya setelah di sana, setelah kami sudah dapat pengalamannya, yang lumayan kami dapat ya untuk mengembangkan sebuah komunitas, akhirnya Bu Yana dan Bu Popi selaku Kaprodi itu nyampaikan kepada saya waktu itu memang punya rencana memang untuk buat komunitas. Akhirnya di Malang itu di hari-hari terakhir sebelum kami pulang ke Jakarta itu kami mencetuskan untuk ya udah kita buat aja yuk komunitasnya. Kami tentukan mulai dari struktur organisasinya, visi misinya, apa aja yang akan dilakukan nanti di komunitasnya, itu mulai bentuk di sana. Jadi jalannya seperti itu. Memang karena awal pintunya itu adalah karena lomba Gemastik itu sih. Oh, lomba yang diinin sama dosennya gitu juga gitu. Ya. Terus gimana sih proses administrasi yang perlu gitu dari pembentukan UKM ini gitu, dari KFT-nya, pengajuan KFT-nya dan lain-lain.
seperti apa sih? Sebenarnya pengajuan ini mungkin kami serahkan kepada Bu Yana ya selaku pembimbing dan juga salah satu pencetus komunitas Core IT. Jadi mungkin kami waktu itu saya dan teman-teman hanya diminta untuk semacam membuat struktur organisasinya saja dulu gitu. Untuk surat-surat dan lain-lain, untuk keperluan apa administrasi yang dibutuhkan itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Yana yang selanjutnya diteruskan kepada wakil dekan maaf, dan diurus selanjutnya oleh kampus hingga akhirnya terbentuk komunitas ini. Itu sih. Selebihnya diurus oleh Bu Yana sebenarnya. Jadi dosen di sini sangat mendukung Betul, gitu sangat untuk UKM ini ya. Ya, betul. Terus kan Core IT ini lebih kepada IT gitu. Terus dari tujuan terincinya gitu. Tujuan dari Core IT ini apa sih? Oke, tujuan ya. Paling utama sih karena tadi ya timbul rasa gelisah dari kami ya mahasiswa seperti kita kurang banget dapat pelatihan nih, kita belum punya wadah yang cocok nih untuk bimbing kita nih untuk lomba. Nah, tujuannya adalah untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa khususnya mungkin untuk saat ini di Fakultas Teknik ya, untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya teman-teman untuk bisa diikutkan lomba nasional gitu. Karena kami melihat seperti yang tadi kita ini belum punya tempat gitu untuk ayo benar-benar di-push fokus untuk lomba gitu. Untuk mahasiswanya ini banyak banget yang minat, banyak banget yang bisa. Cuman itu kurang seperti wadah untuk mempersatukan gitu. Jadi mereka ini masih bingung, saya mau ikut lomba ini, tapi saya nggak punya skill nih, di mana saya harus dapat belajarnya gitu. Di mana saya bisa meningkatkan skill saya untuk ikut lomba. Sedangkan di kampus tuh belum ada. Nah, tujuannya kami adalah itu untuk mewadahi teman-teman mahasiswa gitu, agar mereka nggak kehilangan arah gitu, nggak merasa dilepas gitu. Mereka punya pegangan, oh saya dari Core IT, saya bisa ngikut lomba nasional gini. Itu sih Kak tujuannya. Terus kira-kira dari UKM-UKM lain gitu, itu apa sih pembedanya Core IT dengan UKM-UKM lain? Oke, kalau pembeda mungkin secara garis besar ini tidak terlalu kelihatan ya, mungkin sama seperti komunitas lainnya aja. Cuman di Core IT ini karena masih baru juga, kami menerapkan yang namanya ya kolaborasi, namanya komunitas, ya kita semua harus ikut berperan gitu. Jadi di Core IT ini kami menerapkan bukan hanya menerima ilmu saja, tapi kami berharap kepada teman-teman yang Core IT bisa memberikan juga ilmu. Jadi ada take and give gitu. Nah, kebetulan kan untuk saat ini pengajarnya baru saya dan pengurus-pengurus yang lain, baru 3 orang aja yang mengajar ya. Dari ada 11 divisi gitu. Nah, itu kan cukup banyak ya, dan kami juga tidak semuanya expert di 11 bidang itu kan. Nah, makanya di Core IT kami adakan take and give tadi, jadi teman-teman anggota yang mungkin punya ilmu lebih dari saya dan dari teman-teman, bisa bantu mengajar gitu. Nah, kebetulan di Core IT itu ada satu mahasiswa semester di bawah saya, semester 3, namanya Taufik ya. Itu angkatan 2022, dia mengajar divisi game development. Karena memang di Core IT dia yang paling bagus gitu, paling jago untuk pengembangan game. Sedangkan saya juga kalau di-compare ilmu game dev-nya, saya masih jauh banget di bawah dia. Nah, dengan itu kami mencoba agar Taufik ini gak cuma give aja, gak cuma menerima ilmu aja dari kami-kami, dia juga bisa membagi ilmunya. Nah, itu pun juga kami terapkan kepada semua mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa anggota Core IT ya, yang kemarin tuh kami lihat di semester 3 dan semester 1 itu justru banyak yang udah lebih jago dari saya sebenarnya. Dari ilmu cyber security-nya, programming-nya itu jago. Nah, dari situ kami minta mereka selain jadi member ya, selain jadi anggota juga mengajar. Jadi akhirnya kami punya sumber daya manusia yang mengajarnya itu bukan cuma 3 orang lagi sekarang nih. Udah ada 4-5 orang yang mengajar, yang mana mereka punya keahlian gitu. Jadi ya kami menerapkan take and give itu sih, supaya enak gitu Kak, sama-sama saling berbagi, dapat ilmunya juga, bisa bagi ilmunya juga. Itu sih paling mungkin jadi pembeda dengan organisasi lain. Keren. Kayak dari teman-temannya itu nggak cuma memberi, nggak cuma mendapatkan gitu, bisa memberi dari banyak yang dia punya. Yes. Terus optimisme kakak nih dalam pembentukan UKM apa sih yang bikin pengen dan yakin gitu bisa bikin ini di UKM ini di FTUMJ? Awalnya juga sempat nggak menyangka ya bisa ada organisasi baru yang timbul gitu, karena melihat kan organisasi atau UKM di UMJ ini udah banyak ya, udah cukup banyak. Mulai dari khususnya di bidang teknologi informasi mungkin ya, seperti robotika, robot terbang gitu. Optimisnya itu karena saya ngelihat teman-teman sih sebenarnya Kak, teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman sekelas saya di informatika itu yang kemarin ikut gimnastik itu sebenarnya mereka punya banyak sekali kemampuan yang mumpuni. Sumber daya manusia itu sudah ada Kak. Ilmu-ilmu mereka itu udah cukup, bahkan jauh lebih tinggi daripada saya sebenarnya gitu. Jadi sayang kalau misalkan kita nggak membuat wadah gitu, nggak mempersatukan mereka, karena mereka jago tapi seperti terpencar-pencar gitu Kak. Iya, jadi nggak kayak saling
collaboration gitu untuk buat suatu inovasi. Mereka sendiri-sendiri lombanya di luar sendiri gitu. Nah, jadi kita lihat ini jadi suatu kesempatan yang bagus kalau misalkan memang kami serius mendorong untuk bentuk komunitas. Nah, makanya kemarin tuh saya optimis banget. Saya langsung sampaikan kepada Bu Yana, Bu, sebaiknya memang kita harus ada komunitas gitu. Soalnya ini memang anak-anaknya ini udah ada, istilahnya sumber daya manusia itu sudah oke gitu. Sisa bagaimana kampus mau mewadahi gitu, merangkum menjadi satu gitu, agar nggak terpecah-pecah kayak sebelumnya gitu. Nah, itu sih mungkin, Pak. Terus kan aku dengar-dengar nih katanya pas awal perekrutan pembukaan pendaftaran itu sampai ratusan orang yang mendaftar gitu. Terus itu proses rekrutmennya itu gimana sih, Kak? Oke. Memang benar awalnya kami daftar, kami menerima data itu ada 108 mahasiswa, itu terdiri dari program studi teknik informatika dan teknik industri kalau tidak salah ya. Itu memang mayoritas masih dari teknik informatika. Nah, untuk proses seleksinya itu kami dibagi menjadi dua jenis, Kak. Pertama, ada seleksi yang kami sebut sebagai seleksi teknis, dan yang kedua kami sebut sebagai seleksi wawancara. Nah, seleksi teknis ini juga dibagi lagi nih, Kak, berbeda. Karena tadi ada 11 divisi ya, yang mana khusus untuk divisi programming dan cyber security, itu kami lakukan tesnya itu langsung, Kak, on-site di lab, laboratorium, dan puskom untuk mengerjakan soal-soal yang memang berhubungan dengan programming dan cyber security. Salah satunya adalah kami mengambil contoh-contoh soal gemastik yang beberapa tahun lalu ya, yang udah ada dijadikan soal lomba, kami ambil, itu kami jadikan seleksi. Nah, untuk divisi selain yang dua itu, selain cyber security dan programming, masih ada 9 divisi lainnya, itu mereka kami, seleksi teknisnya kami meminta untuk melakukan resume, Kak. Jadi mereka menonton video-video karya mahasiswa lain, universitas lain yang sudah juara 1, 2, 3, untuk diresum tuh kira-kira teknologi apa aja yang mereka buat, metode apa yang mereka pakai. Jadi selain kami melihat seberapa semangat mereka, karena resume itu kan banyak ya, Kak. Kami pengen lihat mereka ini benar-benar niat nggak sih, gitu. Apa cuman iseng doang nih daftarnya, gitu. Selain itu juga kami langsung pengen memberikan pelajaran, pengetahuan gitu, Kak. Oh, ternyata universitas lain kalau misalkan kita ngambil bidang UI UX, ternyata buatnya seperti ini, ada metodenya, ternyata ada tujuannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Salah satu tujuan kita minta mereka untuk melakukan resume gitu, Kak. Nah, itu seleksi teknis. Ya, dari seleksi teknis aja itu dari 108 itu sudah banyak yang berguguran, Kak. Karena mungkin memang ya mereka mungkin sekedar iseng mungkin daftar atau memang tidak sanggup melakukan resume. Karena kami meminta sekitar kalau nggak salah 6 tim untuk dilakukan resume. Dan ternyata setelah itu hasilnya keluar ada sekitar 38-an orang. 38 orang yang lakukan itu dengan baik, dan untuk yang tes tadi programming dan cyber di onsite itu hasilnya sangat-sangat memuaskan, baik, dan saya juga nggak nyangka ternyata teman-teman adik-adik kelas saya justru jago banget gitu, lebih jago daripada saya. Nah, setelah seleksi teknis dilakukan, masuk ke seleksi wawancara itu, kami ingin melakukan penilaian gitu. Apa sih sebenarnya tujuan mereka gabung? Kita pengen ngelihat apa yang bisa kamu tawarkan, maksudnya kenapa kami harus menerima kamu? Itu salah satu cara wawancara itu kami lakukan untuk itu. Misalkan, oh jadi Kak, saya punya ilmu Kak, saya pernah ikut pengalaman ini Kak, saya pernah ikut lomba ini waktu SMK. Jadi kan kita bisa mengenal lebih dekat juga kandidat-kandidat membernya, dan selain itu yaitu kami bisa melihat seberapa semangat sih mereka pengen ikut itu. Karena wawancara itu kan jadi penentu terakhir sebenarnya, Kak. Ada yang wawancaranya itu misalkan kemarin kami tanya kenapa mau ikut ini, alasannya ya ada yang saya coba-coba aja pengen ngembangin skill gitu, tapi mayoritas mereka menjawab karena memang mereka tuh pernah punya pengalaman di bidang itu, Kak. Gitu. Sebelumnya tuh punya pengalaman gitu. Jadi mereka pengen lanjutin gitu, jangan sampai pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan sewaktu SMK atau SMA itu terbuang sia-sia gitu. Itu salah satu wawancara yang kami lakukan. Dan juga kami pengen kemarin itu di wawancara ada salah satu pertanyaan yang cukup menjebak bagi saya. Bukan menjebak sih, cukup surprising gitu. Kami bertanya kepada kandidat-kandidat yang sudah lolos seleksi teknis itu, kami bertanya, kami pengen melatih cara berpikir cepat mereka gitu. Karena memang kalau di bidang IT kan selain lomba ya khususnya, itu selain harus skill berpikir cepat itu juga penting kan. Salah satu yang harus dipunya gitu oleh anggota core IT khususnya. Kami kemarin kami memberikan pertanyaan secara spontan dan mereka harus menjawab secepat-cepatnya gitu. Kami bertanya, jika misalkan kamu diciptakan menjadi sebuah benda apa yang kamu inginkan? Nah, itu ternyata jawaban mereka tuh luar biasa banget. Ada yang pengen jadi pensil katanya agar bisa melakukan inovasi atau penelitian gitu. Tapi kalau salah kan pensil bisa dihapus lagi, Kak, gitu. Jadi saya bisa memperbaiki kesalahan saya gitu. Ada yang pengen jadi kertas gitu dan lain-lain. Jawabannya tuh ternyata di luar ekspektasi saya gitu. Ternyata mereka punya alasan yang oke, keren gitu. Ternyata ya benar mereka memang ternyata cocok gitu untuk lolos ke core IT gitu. Itu sih paling, Kak, seleksinya.
Terus kemarin ada latihan perdana. Nah, itu latihan perdananya apa sih, Kak? Isinya Oke. gitu. Latihan perdananya itu mungkin sebelum kita berbicara mengenai latihan perdana, mungkin perlu saya jelaskan mengenai mekanisme pelatihan dulu kali ya, Kak. Boleh. Nah, di Core IT itu ada dua jenis pelatihan. Yang pertama kita sebut sebagai pelatihan dasar, dan yang kedua kita sebut sebagai program series. Nah, yang kemarin sudah dilakukan itu adalah program pelatihan dasar, yang mana itu sebenarnya masih menggunakan rumusan kurikulum yang lama, Kak, sebenarnya. Jadi kami sudah mengupdate kurikulum yang baru. Nah, kemarin itu pelatihan dasar masih menggunakan kurikulum yang lama, yang mana mereka itu belajar kemarin adalah programming dan cyber security. Di situ, semua member atau semua anggota Core IT yang telah lulus, baik mereka divisi apapun itu ya, itu wajib mempelajari pelajaran itu. Jadi misalkan kemarin yang pertama adalah programming dan cyber security. Jadi teman-teman dari divisi lain itu tetap wajib mempelajari gitu, tetap harus tahu apa sih isi dari programming dan cyber security. Nah, setelah mereka kemarin sudah belajar, kan kemarin bulan Desember itu terakhir karena udah mau UAS kan ya, Kak. Nah, UAS sampai saat ini kita masih pending, jadi mungkin kemungkinan dilanjut di hari Senin besok. Nah, itu udah masuk ke program pelatihan yang kedua, Kak, namanya program series. Nah, dari program series ini kami menyusun kurikulumnya itu per blok. Jadi mereka belajarnya itu per blok, Kak. Jadi misalkan blok pertama itu data mining dan rekayasa perangkat lunak. Itu sampai 3 pertemuan itu terus, Kak, yang diajarin. Dan tetap sama, mereka tetap semua tuh wajib ikut gitu, Kak. Semua orang wajib ikut untuk mempelajari gitu, agar punya insight tambahan gitu. Siapa tahu, dan kita juga pengen ngelihat siapa tahu dengan belajar topik yang baru, mereka ternyata mau pindah gitu, yang sebelumnya mereka mungkin data mining, oh Kak, ternyata saya senang nih kalau di rekayasa perangkat lunak, saya mau pindah dong nanti Gamemastic-nya di RPL ya, itu boleh. Itu salah satu tujuan kami gitu, mengikutkan mereka semua wajib ikut pelatihannya, agar siapa tahu kita bisa ini, kan kita nggak tahu ya Kak, mereka daftar itu, misalkan Kakak daftar di data mining, tapi kan kita nggak tahu, bisa saja saat proses pelatihan itu hati mereka berubah gitu Kak. Aduh, saya moodnya ternyata ke cyber security nih, saya pengen pindah deh, bisa nggak ya? Nah, kalau misalkan kita nggak mewajibkan semua ikut, kan kita nggak tahu apa yang ada di lubuk hati mereka sebenarnya. Mereka tuh pengen, hati kecilnya tuh pengen belajar apa gitu. Dengan kita mewajibkan semua ini ya, jadi kita bisa tahu, oh ternyata si A ini pengen pindah, si B ini pengen lebih cocoknya ke misalkan ke programming gitu. Nah, kita latihkan semua itu wajib di blok-blok tadi. Jadi setelah mungkin data mining dan rekayasa perangkat lunak 3 pertemuan, selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya itu mungkin divisi lain Kak, seperti misalkan apa ya, IoT dan UX design gitu mungkin, seperti itu. Dan selanjutnya sampai semua divisinya itu selesai dipelajari. Terus dari itu kan pelatihannya banyak tuh. Terus tadi bilang juga dari ratusan yang mendaftar hanya 38 di tes pertama. Dari seluruh 38 itu yang keterima sampai saat ini jumlah anggotanya berapa sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau nggak salah ada sekitar 28 orang kalau nggak salah Kak. 28. Iya, sekitar 28. Itu sudah sama yang kakak-kakak yang melatihnya gitu sudah. Oh, itu berbeda. Sama kita nggak dihitung gitu. Oh, jadi anggota yang bawah. Ya, Dan 28. yang dari 28 orang itu wajib untuk mengikuti pelatihan dari yang tadi kakak sebutkan itu? Iya, betul, wajib. Terus program jangka pendek nih atau jangka panjangnya dari Core IT itu sendiri ke depannya gimana? Jangka pendek ya, mungkin karena kita akan menghadapi Gamemastic ya Kak, sekitaran di bulan Juli. Mungkin jangka pendeknya kita bakal memfokuskan teman-teman ini untuk membentuk tim langsung. Jadi kemarin itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman Core IT untuk coba mulai membentuk tim gitu. Kebetulan kami sudah punya 2 tim yang sudah fix bakal ikut di Gamemastic di tahun ini ya, di bulan Juli ini kalau nggak salah. Itu di divisi rekayasa perangkat lunak dan juga divisi game development. Itu yang kemungkinan besar bakal ikut. Tapi masih belum ada grup yang lain sih, mungkin saya masih minta mereka untuk nge-list gitu. Jadi kami mempersiapkan jangka pendeknya ikut lomba Gamemastic di 2024. Untuk target jangka panjangnya sih sebenarnya kami pengen ini Kak, pengen melakukan kerjasama dengan mitra lain gitu. Salah satunya mungkin kami pengen membentuk sebuah komunitas juga, atau kami pengen ikut gitu gabung dengan GDSC atau Google Development Student Club. Nah, itu tuh biasa ada di kampus-kampus yang memang komunitas IT gitu untuk pelatihan. Nah, kami pengen coba join seperti itu juga. Dan juga selain itu jangka panjang yang kedua adalah kami pengen itu dapat kerjasama dengan mitra-mitra lain. Mungkin mereka bisa memberikan kita pelatihan atau mungkin bisa melakukan pertukaran pengajar gitu ya. Maksudnya pengajar bisa bantu mengajar di Core IT karena kan kami masih baru ya, masih baru banget, dan pelatihnya itu jujurnya masih kurang. Kami masih baru bertiga doang yang melatih dan kami betul-betul butuh pelatih yang lain ya. Mungkin jangka panjangnya kami bakal coba melakukan kerjasama dengan mitra di luar mungkin. Nah, kan ini hanya di FTWMJ gitu, dan dilihat dari penjelasan kakak ini sangat luar biasa gitu. Apakah
ada gitu rencana untuk membuka ke jurusan lain atau mungkin melebarkan sayap Oke. ke UMJ Pusat? Itu ya ada sih Kak, sebenarnya itu ada dan itu salah satu target jangka panjang kami, tapi belum bisa kami pastikan apa dulu yang mungkin yang paling kami lakukan adalah kerjasama tadi dulu Kak. Setelah itu selesai mungkin baru kami coba melebarkan sayap ke UMJ Pusat ya. Karena di Core IT ini walaupun basisnya IT ya, tapi tidak semua itu hanya bisa diisi oleh anak IT gitu. Contohnya anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu bisa masuk ke Core IT untuk ikut lomba ICT Business Paper ya. Itu perancangan bisnis berbasis IT itu mereka bisa ikut karena kita memang butuh juga anak ekonomi untuk coba buat proposal atau inovasi berbasis bisnis gitu, berbasis IT. Selain itu juga ya selain anak informatika, kami juga pengennya ya berharapnya itu anak-anak dari jurusan lain yang di FT seperti arsitektur itu juga bisa ikut karena ada juga jurusan atau divisi Smart City gitu, merancang kota. Nah itu kan kita juga butuh kombinasi atau kerjasama dengan anak arsitektur kan. Nah itu sih paling tujuan atau jangka panjang yang kedua tadi. Oke. Selanjutnya nih akan ada foto-foto Oke. yang akan di-reaction sama Kak Mirza. Oke, kita lihat foto yang pertama. Oke. Ini ada 4 orang bersama dosen. Siapa Iya dosen? betul. Dosennya itu Bu Yana, pembimbing Ibu kami. Yana. Iya. Oke, ini foto pertama setelah selesai tim UMJ yang lolos final kemarin. Itu timnya Kak Natasha dan Bang Julian, itu mereka lolos di bidang IoT yang sudah saya sebutkan tadi, mereka lolos ke Malang. Itu mereka membuat inovasi inkubator bayi dengan IoT dan kecerdasan buatan yang mana inkubator bayi itu bisa mendeteksi suara tangisan bayinya gitu. Nah, kemarin ini foto kami ambil setelah selesai presentasi ya sebagai kenang-kenangan ini di Universitas Brawijaya. Luar biasa sekali ternyata. Oke, next. Nah, ini rame sekali. Nah, ini foto pertama kali pelatihan Core IT, Kak. Ini kami pelatihan pertama kali di kampus ini mengenai programming dan cyber security. Ini hampir semua yang hadir. Mungkin yang ada berhalangan sekitar 2-3 orang aja, Kak. Tapi ini overall antusiasnya keren. Itu pertama kali kami adakan latihan offline dan mereka datang sangat excited gitu. Oh, oke, kita next lagi. Nah, ini foto yang baru-baru kami ambil. Ini adalah foto kunjungan industri. Sebenarnya ini bukan cuma Core IT aja, Kak. Ini juga ada dengan KRTI, ya. Oh Iya, komunitas robot terbang, ya. Kami juga bekerja sama dengan KRTI untuk melakukan kunjungan industri ke salah satu madrasah berbasis IT atau teknologi. Itu madrasahnya di Teknonatura namanya. Itu madrasah memang fokus kepada IT yang mana mereka sudah mengikuti puluhan lomba internasional gitu. Kami kemarin juga sempat belajar itu kalau kakak lihat gambarnya ada robot ya. Itu robot karya mereka yang kami juga belajar bersama gitu. Jadi mereka anak-anak madrasah tapi ilmunya sudah lebih tinggi daripada kami gitu. Jadi kami belajar dari mereka juga yang mana robot-robot mereka ini luar biasa. Ini kemarin melombakan di Turki atau Swiss kalau nggak salah. Jadi kami coba belajar bersama komponen-komponennya apa yang dipakai yang mungkin bisa kami terapkan juga di robotika atau di Core IT nanti mungkin untuk inovasi kami selanjutnya. Luar biasa sekali. Oke, di next. Nah, ini adalah foto di mana saat kami di UB, Universitas Brawijaya, itu juga saat pembukaan Gemastik pertama. Makanya ini baru berempat ya, karena sebenarnya Bang Julian ada satu lagi yang tadi, itu tuh dia datangnya itu saat hari hanya lomba karena berhalangan ya. Jadi ini kami berempat foto di depan gedungnya gitu, sebagai kenang-kenangan aja Kak. Bahwa kami, wah sudah sampai sini gitu loh, anak UMJ udah sampai sini gitu, karena Natasha udah sampai sini karyanya gitu. Ini paling. Nah, ini mungkin kakak bingung, kenapa kok fotonya Brawijaya Resto? Ini bukan di endorse ya kak, bukan. Ini sebenarnya foto lokasi, bisa dibilang lokasi sejarah. Karena gimana? Kenapa? Karena di lokasi inilah Core IT dicetuskan, gitu. Jadi sebelum kami balik ke Jakarta kan tadi sempat saya ceritakan kami di sana membuat coba berunding buat komunitas. Nah di tempat inilah kami mulai menentukan namanya, ketuanya, strukturnya apa yang dilakukan itu di lokasi ini. Makanya saya masukkan fotonya ini karena ini lokasi sejarah untuk Core IT. Gitu. Ternyata nggak harus di ruangan rapat yang resmi. Gitu. Ternyata dari hanya resto aja bisa mengembangkan UKM yang besar seperti ini. Next. Nah, ini proses pelatihan, seleksi pertama untuk programming. Gitu. Kami lakukan seleksi, yaitu mekanismenya mereka harus mengerjakan soal-soal, salah satunya soal Gemastik, ada waktunya dan ternyata mereka semua berhasil mengerjakan. Itu sih. Oke.
fotonya sudah selesai. Oke, kita lanjut tips and trick dari kakak nih. Mungkin gimana sih biar mungkin dari pembuatan UKM atau mungkin sampai kakak di titik ini gitu. Tipsnya ya, mungkin tips untuk yang mau buka UKM baru mungkin atau gimana? Apapun dari kakak yang mungkin kakak raih sekarang atau gimana kakak bisa di posisi sekarang. Oke, sebenarnya nggak ada tips-tips khusus sih. Lebih ke mungkin ini, selalu ngambil kesempatan yang ada di depan gitu. Jadi kesempatan apapun yang dapat, yang teman-teman dapat di depan ya, yang kakak atau teman-teman dapat, ada kesempatan yang kira-kira bisa saya ambil untuk ngembangin skill, entah itu soft skill atau hard skill, ambil aja gitu. Nah saya juga awalnya kan gak nyangka, saya mau ikut Gemastik itu awalnya ragu kak. Karena ya itu, kayaknya kita nggak dilatih deh, kita nggak benar-benar dilatih, saya ragu gitu ikut, bisa nggak ya, saya nggak punya pengetahuan yang mumpuni gitu. Tapi saya coba aja maju, bismillah, maju aja gitu. Apapun hasilnya yang penting saya pernah punya ikut gitu, saya pernah punya catatan, saya pernah ikut lomba. Itu sih tujuan awalnya. Saya nggak pernah tujuan untuk coba menang atau coba harus pertama kali coba harus one shot gitu, harus masuk final, enggak. Yang penting saya lihat ada peluang, ada ditawarkan oleh dosen, ini ada lomba, saya coba ambil gitu. Nah triknya mungkin ini sih, kalau sudah ngambil ya, kalau sudah ambil kesempatannya di depan, coba fokus kepada kesempatan itu gitu. Triknya ya pelajari apa yang bisa dipelajari saat itu juga gitu. Misalkan kemarin ya, saya coba ikut UI UX design di Gemastik. Saya sebenarnya belum punya pengalaman UI UX Kak, sama sekali. Saya akhirnya triknya apa? Saya coba-coba cari di YouTube. Gimana sih cara sebenarnya buat UI design itu apa? Ternyata saya baca-baca jurnal juga. Ternyata ada metodenya, nggak sembarangan gitu. Saya coba belajar push di hari itu juga. Triknya saya belajar terus. Coba-coba kerjasama dengan teman-teman yang punya pengalaman di bidang UI UX gitu. Saya coba-coba, saya belajar, saya tekuni. Ya udah, akhirnya saya bisa menyelesaikan proposal untuk dikirim ke Gemastik walaupun belum berkesempatan untuk ke final ya kak, tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman pertama saya gitu. Jadi ketika tidak ada wadah, maka kita yang membuat wadah. Kurang lebih seperti itu. Terus pesan nih yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman penonton. Pesan ya. Pesannya pertama tetap ini optimis sih. Optimis terhadap apa yang kita lakukan gitu, karena dan juga yang pertama optimis ya, apapun yang kita pengen ambil itu tetap harus optimis apapun hasilnya ya. Seperti tadi saya ngambil lomba itu sebenarnya nggak tahu hasilnya apa, tapi saya optimis saya bisa gitu, saya harus selesaikan apa yang sudah saya ambil, itu sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu. Nah pertama pesannya harus optimis kepada teman-teman. Yang kedua, jangan pernah malas atau jangan pernah malas atau jangan pernah malas untuk mengambil kesempatan yang ada gitu. Jadi teman-teman misalkan terbuka nih dari tawaran dari dosen atau dari teman untuk ikutin suatu lomba, coba aja diikutin. Pesan yang ketiga buat teman-teman, jangan pernah malu atau ragu untuk coba share atau dokumentasikan pencapaian yang teman-teman sudah raih gitu. Nah, biasanya saya nge-share pencapaian atau karya yang saya buat itu di LinkedIn. Pasti semua teman-teman mahasiswa udah tahu ya apa itu aplikasi LinkedIn. Nah, itu bisa ditaruh di situ, bukan untuk dipamerin sebenarnya, tapi lebih ke personal branding gitu. Karena itu juga salah satu kunci gimana supaya kita siapa tahu ke depannya tuh mendapat kesempatan untuk peluang karir kita gitu Kak sebenarnya. Seperti kemarin itu ada sedikit fun fact ya, saya kan sering upload di LinkedIn ya, mengenai kayak Gemastik, PKM, dan juga seperti Core IT ini saya suka rutin ngupload ya. Nah itu ternyata kemarin saya tiba-tiba di direct message sama salah satu warga negara Rusia, dia kebetulan tinggal di Indonesia, dia punya semacam startup di edukasi teknologi gitu. Nah kebetulan dia ternyata tertarik nih dengan Core IT, akhirnya kemarin dia ngajak saya dan teman-teman Core IT untuk ketemu, untuk meeting santai gitu, untuk membahas mengenai Core IT gitu Kak. Karena dia penasaran Core IT ini sebenarnya seperti apa gitu. Soalnya berkesinambungan dengan pengalaman dia di edukasi teknologi industri gitu. Akhirnya kemarin kami bertemu, kami bertukar pikiran, saling-saling ngasih saran dan solusi juga. Dan akhirnya dia menawarkan kami kelas Kak sebenarnya. Menawarkan saya dan teman-teman Core IT itu salah satu kelas mengenai pelatihan bahasa dan juga di bidang IT, karena dia memang punya kelas di pelatihan bahasa dan di bidang IT gitu. Ya, jadi itu menjadi kesempatan sih bagi saya untuk dapat kelas gratis ibaratnya ya, tambahan kelas untuk mengeksplor ilmu pengetahuan. Itu sih Kak. Keren banget ya, maksudnya dari yang awalnya cuma coba-coba iseng-iseng upload di aplikasi LinkedIn, jadi malah bisa diundang sama orang untuk meeting segala macam, membuka kesempatan banyak. Nah,
Mungkin bisa kasih kata-kata hari ini buat teman-teman penonton. Silakan Kak. Kata-kata hari ini ya. Aduh, aku nggak jago bikin kata-kata. Gak apa-apa. Kata-kata semangat buat yang nonton. Mungkin pertama, optimis, tetap harus optimis tentang mengenai apa yang kita lakukan. Kedua, ambil semua kesempatan yang ada di depan gitu, karena kesempatan tidak datang kedua kali, dan siapa tahu kesempatan yang kita ambil itu membuka peluang lebih banyak untuk kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih atau kita jalani. Mungkin itu aja sih, Kak. Wah, keren banget, Kak. Oke, terima kasih kepada kami Riza Maulana udah mau hadir di acara iPods pada episode kali ini. Semoga kita ketemu di lain waktu, bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Semoga juga UKM Core IT makin maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.